minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di kegiatan pesantren Ramadan di SMK Putra Nasional Cibodas. Materi yang akan saya sampaikan itu berjudul Kisah Tauladan Kesabaran Rasulullah SAW dalam dakwah. Jadi kita akan mempelajari apa itu yang dinamakan dakwah dan kisah-kisah kesabaran dari Rasulullah SAW selama berdakwah. Kita akan mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut dan mudah-mudahan nanti kita semua dapat mencontoh beliau dan bisa meneladani kisah-kisah beliau. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah dakwah. Dakwah itu berarti menyeru, mengajak atau memanggil orang-orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariah dan akhlak Islam. Jadi dakwah itu mengingatkan sesama, ya, mengajak kembali kepada Allah, mengajak kembali kepada Islam. Sebelum kita membahas kisah, ada dua kisah yang akan dibahas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Quran surat Al-Ahzab yang di sana menceritakan kebaikan atau kesabaran dari Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Allah sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh yang baik, contoh yang patut kita teladani. Langsung saja kita kepada kisah kesabaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah kisah kesabaran Rasulullah SAW ketika berada di Thaif. Kisah ini berawal dari Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu an, yaitu paman dan istri Rasulullah SAW meninggal dunia. Walaupun dalam keadaan sedih dan berduka, masyarakat atau penduduk Mekah tetap saja mencemooh Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Nabi Muhammad memutuskan untuk pergi ke kota Thaif. Pada awalnya Nabi Muhammad pergi itu bermaksud untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan serta mengajak penduduk Thaif untuk kembali kepada Islam, memeluk agama Islam. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan dari penduduk Thaif. Bahkan penduduk Thaif melakukan kekerasan, melempari batu dengan banyak orang. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW berdarah-darah hingga tubuhnya merasa lemah. Hal itu terjadi karena Abu Jahal datang lebih dulu ke kota Thaif dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemecah belah umat dan seorang penyihir.
Maka semua penduduk Thaif, anak-anak, orang tua, bahkan pemuda yang besar-besar itu juga sama ikut serta melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad akan keluar dari kota Thaif dihadang oleh dua pria besar. Apa yang terjadi? Dua pria tersebut memukul Rasulullah SAW hingga terjatuh. Maka setelah semua siksaan atau perlakuan dari penduduk Thaif itu selesai, tibalah waktunya Rasulullah pulang ke kota Mekah. Di perjalanan beliau duduk di bawah pohon sambil istirahat menenangkan dirinya karena dia sudah lelah dan berdarah-darah. Dia melihat ke langit, ada awan dan malaikat Jibril yang mendatangi. Pada saat itu malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah melihat perlakuan penduduk Thaif, apa yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat Jibril juga menawarkan, jika engkau mau wahai Rasulullah, timpakan saja gunung-gunung itu kepada penduduk Thaif. Karena masyarakat Thaif atau penduduk Thaif itu berada di wilayah yang banyak gunung. Malaikat penjaga gunung sudah bersama malaikat Jibril dan sudah siap-siap untuk menghancurkan kota Thaif. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah bangkit dan mengatakan, "Tidak wahai malaikat Jibril, aku hanya ingin dan aku berdoa kepada Allah agar kelak ada di antara keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah masih bisa memaafkan perlakuan dari penduduk Thaif. Walaupun Rasulullah dilempari batu, dipukul hingga berdarah-darah, tetapi Rasulullah masih bisa memaafkan penduduk Thaif dan berharap bahwa penduduk Thaif di antara keturunan-keturunannya ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, apa yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian, sejarah menceritakan bahwa akhirnya penduduk Thaif masuk agama Islam. Bahkan ada dari penduduk Thaif yang bernama Abu Hurairah itu menjadi periwayat hadis yang sangat banyak. Kemudian kita lanjut kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini menceritakan tentang seorang pengemis Yahudi yang buta, yang sangat membenci Rasulullah SAW. Kisah ini berawal di pasar kota Madinah. Duduklah seorang pengemis Yahudi yang buta. Setiap hari pekerjaannya itu hanya meminta-minta. Dan pekerjaannya itu hanya senantiasa mengatakan, "Wahai orang-orang, hati-hatilah kalian terhadap Muhammad. Dia adalah orang gila. Dia adalah penyihir. Hati-hatilah kalian terkena pengaruhnya." Perkataan tersebut dikatakan oleh pengemis Yahudi buta itu setiap hari. Tetapi di sisi lain, setiap hari pengemis itu selalu ditemani pemuda yang selalu berlemah lembut terhadapnya, bahkan menyuapi makanan langsung ke dalam mulutnya. Pengemis buta tersebut mengatakan kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, hati-hatilah engkau terhadap Muhammad. Dia orang gila, dia penyihir." Kepada pemuda tersebut, kepada pemuda yang senantiasa lemah lembut dan menyuapi makanan langsung kepada mulutnya. Sampai suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang menyuapi bapak tua tersebut. Tetapi pengemis tersebut tahu itu bukan pemuda yang sebelumnya, bukan pemuda yang lemah lembut, bukan pemuda yang selalu setiap hari menyuapi.
pengemis itu makanan. Dia mengatakan, "Engkau bukanlah pemuda yang setiap hari menyuapiku. Siapakah engkau?" Abu Bakar mengatakan, "Akulah pemuda yang setiap hari menyuapimu." Tetapi pengemis buta itu mengatakan, "Bukan, engkau bukan orang yang setiap hari menyuapiku." Orang yang paling lemah lembut adalah orang yang menyuapiku. Orang yang melumatkan makanan sehingga lembut dan aku memakannya tidak perlu mengunyah lebih lama. Aku sangat menyayangi orang tersebut karena dia yang paling lemah lembut dan bukan engkau orangnya. Maka ketika Abu Bakar mendengar kata-kata pengemis tersebut, Abu Bakar tak kuasa menahan tangis dan mengatakan bahwa aku memang bukan orang yang selemah lembut orang tersebut. Orang yang menyuapimu setiap hari itu sudah meninggal dunia. Pengemis buta itu pun terdiam dan meminta kepada Abu Bakar untuk memberitahu siapa yang selama ini menyuapi beliau. Maka Abu Bakar pada saat itu langsung berkata, "Orang yang selama ini menyuapimu dengan lemah lembut dan orang yang selama ini engkau hina, dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka apa yang terjadi pada saat itu? Seorang pengemis Yahudi buta itu langsung terdiam, tertegun, dan sedikit demi sedikit meneteskan air mata. Bagaimana mungkin seorang yang sudah diberikan perlakuan lemah lembut dan disuapi setiap hari, itu adalah orang yang dia hina setiap hari juga. Bahkan dia juga berkata, "Orang yang selama ini menyuapimu dengan lemah lembut adalah orang yang selama ini engkau hina." Itu kata Abu Bakar. Maka pengemis Yahudi buta tersebut mengatakan sambil meneteskan air mata, "Akulah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Akulah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Bisa-bisanya aku menghina orang yang selama ini berlaku lemah lembut terhadapku. Akulah orang yang paling buruk itu." Kemudian pengemis itu mengatakan, "Abu Bakar, aku bersaksi dan bersyahadat di depan Abu Bakar. Dia masuk Islam karena kasih sayang yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya. Dia menyadari betapa buruk akhlaknya dan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW." Jadi teman-teman, dari dua kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah tidak ada batas dalam kesabaran ketika kita berdakwah. Kemudian dakwah pasti tidak mudah. Kita pasti akan mendapatkan tantangan, ya. Dan pasti berbenturan dengan yang didakwahi. Kemudian pelajaran selanjutnya itu adalah kita harus selalu berbuat baik walaupun kepada orang yang menghina kita. Yang terakhir adalah kesabaran akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dari kisah yang pertama ketika Rasulullah berada di Thaif, bagaimana perlakuan dari penduduk Thaif. Kemudian dari kisah yang kedua, yaitu pengemis buta yang setiap hari senantiasa menghina Rasulullah, tetapi diperlakukan dengan lemah lembut sampai menyuapi pengemis tersebut. Itulah kisah tauladan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti contoh yang sangat baik, karena tidak ada lagi contoh yang baik selain contoh dari Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kisah kesabaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat
dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti contoh beliau. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.